رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah begitu banyak episode-episode pembelajaran bahasa Arab yang kita ikuti melalui channel Aila TV. Dan alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu teman-teman di tim Aila TV mengadakan ikhtibar atau mengadakan ujian dari episode pertama sampai episode yang ke-10. Dan alhamdulillah beberapa ikhwan kita sudah mengikuti dan mengukur kemampuan dari apa yang sudah pernah dipelajari dari episode 1 sampai episode yang ke-10. Dan untuk teman-teman sekalian yang masih belum mengikuti dan ingin mengikuti, silakan nanti bisa menyusul ujian untuk episode 1 sampai episode ke-10 dengan menghubungi nanti nomor yang akan disebutkan di layar video ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengingatkan bahwasanya insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi, tim Aila TV juga akan memberikan ujian yang nanti materinya akan diambil dari episode 11 sampai episode 20. Oleh karena itu, mangga silakan disimak episode yang ke-11 sampai episode yang ke-20, dimurojaah lagi, disimak ulang lagi, karena dari Aila TV akan ada ujian yang sebagaimana sudah dilaksanakan seperti pelajaran yang terdahulu melalui format Google Form. Dan seperti biasa, nanti silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar video ini. Sekali lagi, ya silakan disimak dan semoga bisa mengikuti ujian yang diberikan. Dan semoga tentu saja ini akan bisa memperkaya, memperbanyak apa yang faedah-faedah dari apa yang sudah kita pelajari di kesempatan-kesempatan yang terdahulu. Dan untuk yang ingin berdonasi, silakan siapkan donasi terbaik Anda untuk bisa mengembangkan channel Aila TV, dan silakan bisa melalui nomor rekening yang nanti akan disebutkan di layar video ini. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya Abu Idris Al-Saibi yang selalu akan setia menemani Anda tentunya dalam program pembelajaran bahasa Arab, yang dimana di kesempatan yang lalu kita sudah mengikuti pelajarannya dari halaman yang ke-117 hingga ke-119, dan kita akan lanjutkan di halaman berikutnya para pendengar, yaitu di ad-darsus tsalisu wal 'ishrun, ya, yaitu di pelajaran ke-32 ya, kebalik, mohon maaf bener. Ya benar, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, mari kita buka semuanya di halaman ke-120. Dan para pendengar, sebelumnya kita akan mulai untuk pelajaran bahasa Arab, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz yang tentunya sudah hadir di ruang studio radio kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, bisa ganti Ustadz? Kaifa hal ya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bi khairin wa fiik, ya. Masya Allah. Nah, kita sudah pernah mengambil pelajaran kaifa halukum. Jadi kalau bisa minimalnya dipakai. Iya. Biar ada nuansa Arabnya. Nah Ustaz, via Milan. Boleh, silakan penyiarnya berbahasa Arab. Iya, sekali-kali pengen nyiar pakai bahasa Arab, tapi takutnya kepleset. Gak apa-apa, wajar kalau kita salah berbahasa, nanti kan diluruskan. Nuhawil an natakallam bil arabiyyah. Penyiarnya juga
coba berbahasa Arab, barangkali nanti pendengarnya juga tertarik. Oh iya nih, penyiarnya juga bisa bahasa Arab. Oh iya, Itu barangkali. harapannya seperti itu. Baik, ala kulli hal ya, nanti kita lanjutkan pelajaran kita ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita nanti akan masuk ke halaman 120. Tetapi seperti biasa ya, kita akan sedikit memurojaah dari pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil pada perjumpaan yang telah lalu. Dan kita langsung saja berarti ya, ini kita masuk kepada pelajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami'in ya, yang ada di studio, yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yang kalau kita lihat ini adalah merupakan pelajaran terakhir dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Ya, ini adalah pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-23. Artinya ini garis finishnya kita ya. Ya, kalau orang lari kan ada garis finishnya. Tetapi jangan khawatir, nanti akan ada jilid yang lainnya, karena untuk buku Durusul Lughah sendiri ada 3 jilid. Jadi nanti barangkali kita akan mengambil bahasan berikutnya di jilid yang kedua, tentu saja setelah kita menghabiskan pelajaran yang terakhir dari jilid yang pertama. Pada kesempatan yang sebelumnya, di pelajaran yang ke-22, kita sudah mengambil satu bahasan yang berkaitan dengan al-mamnu' minas sorfi. Silakan barangkali bisa dibuka terlebih dahulu di halaman yang ke-118. Di mana pembahasan yang ada di halaman 118 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ada isim-isim yang ternyata tidak bisa dimasuki tanwin. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya sebagian besar isim itu memiliki tanwin di belakangnya. Entah itu dhammatain, fathatain atau kasrotain. Ini untuk isim. Oleh karenanya kita dapati ketika kita pertama kali membuka buku ini, kita membaca kitabun, qalamun, masjidun, kita lihat semuanya bertanwin, semua di belakangnya. Atau kadang-kadang kasrotain ya, masjidin, qalamin, dan seterusnya. Karena memang sebagian besar isim itu menerima tanwin. Tanwin ini akan hilang kalau kemasukan alif dan lam. Ya, ini sudah pernah kita ambil bahwasanya ketika ada alif lam yang masuk kepada sebuah isim, maka tanwinnya akan hilang. Al-qalamu misalnya, yang sebelumnya kita baca qalamun, ketika kemasukan tanwin, ketika kemasukan alif dan lam, maka kita baca al-qalamu. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ada sebagian kecil dari isim-isim yang ternyata tidak bisa bertanwin, padahal tidak ada alif dan lamnya. Yang isim-isim tersebut dinamakan dengan al-mamnu'u minas sarfi ya, atau yang terhalangi, isim-isim yang terhalangi dari tanwin. Berarti tidak bisa dibaca ada tanwinnya di belakangnya. Berarti dhammahnya yang dhammah biasa, fathahnya fathah biasa, kasrohnya kasroh biasa, nggak ada tanwinnya. Nah, kita sudah mengambil beberapa jenis di antaranya. Yang pertama kita lihat di halaman 118, ini masih menjadi bentuk murojaah kita. Yang pertama alamun muannatsun. Yang pertama ini untuk nama perempuan ya. Jadi kalau kita melihat ada nama perempuan, maka tidak boleh kita berikan tanwin. Contoh di sini kita lihat Maryam. Kalau kita baca secara komplit, kita katakan Maryamu, bukan Maryamun. Atau di sini ada Zainabu, ya, tidak boleh kita katakan Zainabun. Atau Fatimah, tidak bisa kita katakan Fatimatun, dan seterusnya ya. Baik itu nama orang ataupun nama tempat. Untuk nama tempat kita lihat Makkah. Kalau kita baca secara penuh, kita katakan Makkatu.
bukan Makkatun ya. Juddah juga sama, kita baca Juddatu bukan Juddatun. Kenapa? Karena ini adalah nama alamun muannatsun, untuk perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat, ya ini nama laki-laki, alamun mudzakkarun lakin fihi alamatut ta'nits, tetapi di situ ada tanda perempuannya. Secara penulisan ada tanda perempuannya. Contoh, kita lihat Hamzah. Hamzah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, tapi secara penulisan kita lihat ada tanda muannats-nya di belakangnya, yaitu adanya tak marbutah. Betul ya, tak marbutah itu adalah merupakan tanda perempuan, tanda muannats dari sisi penulisan ya, dari sisi penulisan. Oleh karenanya kita baca Hamzatu, tidak boleh kita katakan Hamzatun. Usamatu juga sama, Muawiyatu, Tolhatu, dan seterusnya. Ini yang kedua ya, yang kemarin sudah kita ambil. Kemudian yang ketiga, bagian alif, alamun ma'a ziyadati alifin wa nun ya. Kemarin sudah sempat kita tuliskan di papan tulis. Poin yang ketiga bagian alif, alamun ma'a ziyadati alifin wa nun. Nama orang yang ada tambahan alif dan nunnya di belakangnya. Ya, yang ada tambahan alif dan nunnya di belakang. Contoh, Utsmanu, Utsman. Ujungnya apa ini? Alif dan nun. Utsman, alif dan nun belakangnya. Atau Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man. Kita lihat semuanya tidak bertanwin. Salman, ujungnya adalah alif dan nun ya, nama yang ujungnya berakhiran alif dan nun. Ini poin 3 bagian alif. Adapun poin 3 bagian ba, ini sifat. Ya, kalau tadi yang bagian alif itu nama alamun ma'a ziyadati alifin wa nun, adapun yang nomor ba ini, poin ba ini sifatun ma'a ziyadati alifin wa nun, sifat. Tapi dengan penambahan alif dan nun di belakangnya. Contoh, kaslanu, malas ya. Malas kan kata sifat ya. Belakangnya alif dan nun. Jau'an, lapar betul. Atshan, kenyang. Atshan, haus betul ya. Atshan. Syaba'an, Nah, baru ini kenyang. Lapar. Ya. Kemudian mal'an, penuh ya, atau penuh. terisi ya. Ini kata sifat yang ujungnya adalah berakhiran alif dan nun. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat bagian alif ya, alamun ala wazan fi'il. Alam, nama orang yang mengikuti wazan fi'il, mengikuti wazan af'alu ya. Jadi patokannya af'alu. Contoh kita lihat Ahmadu, af'alu, oh ya sama ya. Anwaru, af'alu, oh ya sama berarti. Jadi tidak bisa bertanwin, kita lihat. Adapun bagian yang baknya ini wasfunnya, sifatnya ya, yang mengikuti wazan yang sama. Af'alu, abyadu, aswadu, ahmaru, dan seterusnya. Nomor yang kelima ini alamun a'jamiyun. Alamun a'jamiyun, nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, nama non Arab. Berarti asing ya. Asing bagi orang Arab maksudnya ya. Nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Contoh, Alex, Williamu ya. Ya, Williamu. Tidak bisa kita katakan Williamun, nggak bisa ya. Eduardo, kita lihat ya. Eduardo ya. Kemudian Londonu, London, nama tempat ya. Ini juga a'jami ya, apa namanya, bukan berasal dari bahasa Arab. Dan seterusnya, Baris, Pakistan, Baghdad, Ibrahim, sampai yang terakhir Yusuf ya. Ini berasal dari bahasa asing ya, bukan berasal dari bahasa Arab. Adapun yang keenam, kita lihat bagian yang alif dan ba, itu yang biasa diistilahkan dengan al-makhtum bil alifil mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif mamdudah, alif yang dipanjangkan. Alif ini panjangan. Iya, makanya ujungnya kan itu kita lihat ada alif dan juga hamzah di belakangnya. Aghnia kan panjang ya. Asdiqo ya, atau bagian baknya fuqara uzara. Kita lihat ini semua
alifnya dipanjangkan ya. Maka ini dinamakan al-makhtum bil alifil mamdudah. Adapun bagian yang jim dan dal itu yang biasa diistilahkan dengan sighah muntahal jumu'. Bentuk-bentuk jamak yang mengikuti beberapa wazan tertentu seperti mafa'ilu dengan mafa'ilu. Untuk yang jim kita lihat mengikuti wazan mafa'ilu pendek, masajidu ya, madarisu. Adapun bagian yang dal ini dipanjangkan mafa'ilu, manadilu, mafatihu ya. Atau bisa juga mengikuti wazan fawailu atau fawailu seperti fanadiku dan seterusnya. Nah, ini murojaah kita dari pelajaran yang sebelumnya di pekan yang telah lalu. Nah, kita akan masuk sekarang ke pelajaran yang ke-23 ya, di halaman 120. Di sini kita dihadapkan pada sebuah dialog, ada hiwar majara bainal mudarris wa Ahmad wa Abbas wa Muhammad wa Hamid, di mana dialog ini terjadi antara mudarris beserta dengan murid-muridnya, ada Ahmad, ada Abbas, ada Muhammad ya, ada Hamid ya. Kita akan baca dialog ini bersama-sama, dan supaya memudahkan maka kita akan tektokan saja, dalam artian saya nanti akan membaca sebagai mudarris dan rekan-rekan mustami' nanti akan membaca selain dari mudarris ya, membaca bagian dari siswa, entah itu Ahmad, entah itu Abbas ataupun Muhammad. Yang jelas saya akan membaca bagian mudarris, dan untuk teman-teman mustami' akan membaca sebagai selain dari mudarris. Bisa kita mulai? Baik ya. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistan. Ya, min Pakistan. Nanti akan kita bahas ya, kok ada min dibacanya Pakistan. Nah, harusnya kan nih kan ada min. Ya, nanti akan kita bahas. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya Ya, silakan. Iya, bareng-bareng ya. Hati ya Ustadz. Hada li wa hada Li Muhammadin. li Muhammadin wa hada li Hamidin wa hada li Ibrahima wa hada li Usmana Iya. wa hada li Yusufa wa hada li Tolhata. Iya. Yang terakhir namanya Tolha. Tolhatu. Kemasukan huruf jar li Tolhata. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La hada kitabu Hamzata. Iya ya. Saya ulang sekali lagi ya. Nggak apa-apa ya, salah-salah sedikit. Nah, Ustaz. Belum banyak salahnya. Kita nunggu banyak salahnya. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La hada kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu? Dhahaba ila Riyadhi. Wa aina Yaqubu? Dhahaba ila Makkata. Iya. Aina Ishaq? Kharaja ilal mudiri. Iya. Kharaja ilal mudiri, betul. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiq. Iya. Jadi kita lihat di sini bagaimana percakapan yang terjadi antara mudaris beserta dengan siswa-siswanya. Ada Ahmad dan juga yang lainnya. Kita terjemahkan dulu nih dialog yang tadi sudah kita baca. Hatta nafhamahu fahman jayidan, supaya nanti kita bisa memahami apa yang kita baca dengan pemahaman yang benar. Baik, silakan diterjemahkan dari Mas Aib dulu. Yang pertama, Man anta ya akhi? Siapa kamu wahai saudaraku? Iya, siapakah kamu wahai saudaraku? Silakan dijawab. Ana lagi, Ustaz. Iya, boleh. Ana talibun jadidun. Saya adalah pelajar yang baru. Saya adalah pelajar yang baru. Mas Aji berikutnya silakan. Mas Muka, Mm-mm. siapa namamu? Mm-mm. Ismi Ahmad.
Namaku Ahmad. Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Jadi kita lihat di sini ketika kita melihat ada orang baru, ya, salah satu gaya bertanya kita seperti ini, man anta ya akhi? Siapa kamu wahai saudaraku? Ya, nanti dijawab, saya adalah fulan misalnya, ya, seperti di sini. Selanjutnya silakan. Min aina anta? Dari mana kamu? Jawabannya Ana min Pakistan. iya. Saya dari Pakistan. Iya, ini sudah jadi bahasa kita ya. Pakistan ya Pakistan, Pakistan. ya. Malaysia, Malaysia, ya. Yunani ya, kemarin sudah kita ambil. Selanjutnya silakan Mas Aji. Indi ya. Dafatiro. Liman hiya? Iya, silakan diterjemahkan dulu. Indi bersama saya atau di sisi saya. Bersama saya 6 orang. Sab'atu ada sab'ah. Jangan sampai kita ngitung dulu nih. Wah, itu 1, ini 2. Anak banget. Sab'atun 7 ya. Bersama saya ada 7 buah buku tulis ya. Liman milik siapa? iya, hiya buku-buku itu ya. Milik siapa buku-buku itu? Silakan dijawab ya. Hati ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya, kesinikan wahai Ustaz. Hati kesinikan. Kesinikan. Ya. Hati. Hadza li. Ini milikku. Ini milikku. Wa hadza li Muhammad. Iya. Dan ini milik Muhammad. Dan ini miliknya Muhammad. Wa hadza li Hamidin. Dan ini milik Hamid. Betul. Wa hadza li Ibrahim. Dan Dan ini milik Ibrahim. Wa hadza li Utsman. betul. Dan ini milik Utsman. Wa hadza li Yusufa. Pendek sunya liu sufa. Wa hadza li Yusufa. Dan ini milik Yusuf. Betul. Wa hadza li Tolhah. Dan ini milik Tolhah. Dan ini miliknya Talha ya. Kita perhatikan ya untuk nama-nama yang tidak bertanwin tadi ya. Untuk nama-nama yang tidak bertanwin seperti Ibrahim, Utsman, Yusuf, Tolha, ketika kemasukan huruf jar, ternyata tidak sama dengan nama biasa ya, seperti Muhammadun ya. Muhammadun ketika kemasukan li tadi kita baca li Muhammadin. Hamidun yang bertanwin tadi ketika kemasukan li kita baca li Hamidin. Tapi untuk nama-nama Ibrahim, Utsman, Yusuf dan Tolha yang tidak bertanwin, begitu kemasukan li, ternyata enggak, jarnya bukan dengan kasroh, bukan kita katakan li Ibrahimi ya, tetapi kita baca li Ibrahim. Nanti insya Allah ada penjelasannya di sini. Selanjutnya silakan Mas Oid. Iya, nah Ustaz. Ahada kitabuka ya Muhammadu? La, hada kitabu Hamzata. Betul. Apakah ini buku kamu wahai Muhammad? Iya. Tidak, ini bukunya Hamzah. Tidak, ini bukunya Hamzah. Selanjutnya silakan. Aina Aliyu ya ikhwanu. Aina Aliyun. Aliyun ya ikhwanu. Di mana Ali ya saudara-saudara? Zahaba ila Riyadh. Iya, dia pergi. Dia telah pergi ke Riyadh. Iya, dia telah pergi ke Riyadh. Selanjutnya, Wa aina Yakub? Dhahaba ila Makkah. Dan di mana Yakub? iya, Dia telah pergi ke Mekah. betul ya. Selanjutnya, Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. betul, diterjemahkan silakan. Di mana Ishaq? Iya, dia telah keluar. Ke mudir. Mudir itu apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah ya, dia keluar ke kepala sekolah, menemui kepala sekolah. Yang terakhir silakan. Mata kharaja? Iya, Kharaja qabla 5 daqaiq. iya. Kapan dia telah keluar? Dia telah keluar sebelum 5 menit. Iya, dia telah keluar sebelum 5 menit. Iya.
asalnya memang terjemahannya seperti itu ya. Dia telah keluar sebelum 5 menit. Tetapi maksudnya dia telah keluar 5 menit yang lalu ya. Maksudnya 5 menit sebelum dari sekarang kan. Sebelum 5 menit dari sekarang berarti 5 menit yang telah lalu. Tapi betul terjemahannya ya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa pelajaran penting yang nanti akan kita dapati. Salah satunya adalah berkaitan dengan isim-isim yang tidak bertanwin tadi. Ketika isim yang tidak bertanwin berada dalam keadaan jar itu berarti entah kemasukan huruf jar ataukah entah dia sebagai mudhafun ilaih. Dulu ketika kita pertama kali atau di beberapa pelajaran-pelajaran pertama, kita dapati bahwasanya di antara hal-hal yang bisa mengejarkan itu adalah karena masuknya huruf jar ya. Baik itu min, fi, ila, ala dan seterusnya itu huruf jar. Atau sebuah isim juga bisa berada dalam keadaan jar apabila dia sebagai mudhafun ilaih. Kita sudah pernah membahas mudhafun ilaih, di mana mudhafun ilaih ini adalah susunan kata yang memiliki makna kepemilikan, mudahnya ya. Seperti misalnya bukunya Muhammad, maka kita katakan kitabu Muhammadin ya. Mudhafun ilaih harus majrur, harus jar ya. Kitabu Muhammadin. Atau bolpennya Hamid, maka kita katakan qalamu Hamidin ya. Itu kalau isim-isim yang menjadi mudhafun ilaih adalah isim yang bertanwin ya. Hamid, Muhammad itu bertanwin semua, sehingga jarnya juga kelihatan dengan harokat kasroh. Kitabu Muhammadin, qalamu Hamidin. Nah, untuk isim-isim yang tidak bertanwin, bagaimana kondisinya? Kita lihat. Ada tamarin di sini ya, ada latihan-latihan yang akan kita ambil di halaman 121. Di latihan yang pertama, ta'ammalil amtsilatal atiyata. Ta'ammal, perhatikanlah al-amtsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Kita lihat. Yang pertama, Muhammadun. Muhammadun nama orang. Bertanwin atau tidak bertanwin? Bertanwin ya, jelas di situ belakangnya Muhammadun. Untuk nama-nama yang bertanwin atau untuk isim yang bertanwin, ketika berada dalam keadaan jar, maka jarnya adalah dengan kasroh. Kasrotain tentu saja ya. Kalau nggak ada alif dan lam. Kalau ada alif dan lam, kasroh biasa. Contoh, Muhammadun kemasukan huruf min, maka kita katakan menjadi min Muhammadin. Kita lihat yang sebelumnya kita baca dun domaten, kita baca menjadi din ya, kasroten, kasroh bertanwin, min Muhammadin. Atau ketika kemasukan ila, ini juga sama, ila dengan min ini masih saudaraan ya, huruf jar ya. Ila Muhammadin, kita lihat jarnya dengan harokat kasroh. Yang ketiga, Muhammadun kemasukan huruf li. Li artinya apa? Milik ya. Li Muhammadin, kita lihat. Yang tadinya kita baca dun, kita baca li Muhammadin. Dan yang terakhir kita lihat Muhammad dijadikan sebagai mudhafun ilaih ya, dijadikan sebagai mudhafun ilaih. Bukunya Muhammad, kita katakan kitabu Muhammadin. Kita sudah pernah mengambil bahasan tentang mudhafun ilaih. Mudhaf tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Adapun untuk mudhafun ilaih harus majrur. Kitabu Muhammadin. Ini untuk isim yang normal. Normal dalam artian isim yang bertanwin, isim yang biasanya yang sebagian besar bertanwin. Adapun untuk isim-isim yang tidak bertanwin, contoh ya, Zainabu. Ini kan dari asalnya memang tidak bertanwin, Zainabu. Ketika lafadz Zainab ini berada dalam keadaan jar, misalnya kemasukan huruf jar, maka kita katakan bukan min Zainabi, tapi kita baca min Zainaba.
Nah, ini adalah salah satu di antara kekhususan isim-isim yang tidak bertanwin, di mana jernya isim yang tidak bertanwin ini adalah dengan harokat fathah, bukan dengan harokat kasroh. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi, bahwasanya isim yang tidak bertanwin ini memiliki kekhususan, yaitu adalah ketika berada dalam keadaan jernya itu bukan dengan kasroh tetapi dengan harokat fathah. Sehingga kita baca di sini min Zainaba. Atau contoh yang lain ya, Zainabu kemasukan ila, ini juga sama, ila dengan min sama. Maka kita baca menjadi ila Zainaba ya. Atau kemasukan li Zainab, kemasukan li, kita katakan li Zainaba. Atau ketika Zainab ini menjadi mudhafun ilaih, bukunya Zainab, kita katakan kitabu Zainaba, bukan kitabu Zainabi, bukan ya. Karena jernya isim yang tidak bertanwin itu dengan harokat fathah. Oleh karenanya ya, kalau kita baca hadis-hadis itu kadang-kadang kita jumpai an Aisyah ta ya, Aisyah. Ketika kita mendapati ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah, maka kita baca an Aisyah ta, bukan an Aisyati. Nah, ini adalah latihan yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana kita membaca isim-isim yang tidak bertanwin ketika berada dalam keadaan jer, entah karena kemasukan huruf jer ataukah entah sebagai mudhafun ilaih. Bisa difahami maksudnya? Iya, kalau bisa difahami maka ada latihan, kita lihat di sini ya. Iqra waktub ya. Ada membaca dan ada menulis ya. Tidak tanggung-tanggung, nomornya sampai 20 ya, kita lihat di sini ya. Nah, ada 20 nomor di sini ya. Nanti mungkin kita ambil separuhnya dulu ya. Karena keterbatasan waktu nanti kita ambil separuhnya saja dulu, enggak apa-apa. Jadi kita lihat Iqra waktub, bacalah dan juga tulislah. Jadi nanti kita akan baca, kita lihat semua yang ada di sini nggak ada harokatnya ya. Tugas kita adalah membaca dan memberikan harokat, dan jangan disukunkan ya. Jangan disukunkan, jangan apa namanya? Jangan hadzal kitab. Nah, itu namanya cari aman ya. Kita belajar supaya kita bisa membaca. Ini ujungnya dibacanya apa nih? Doma, kasroh, fathah, bertanwin atau nggak bertanwin ya, karena kita sudah belajar. Kita baca secara komplit, jangan hadzal kitab, tapi kita baca hadzal kitabu bla 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 dan seterusnya ya. Jadi ada 20 pertanyaan di sini ya, 20 nomor yang sebagian besarnya tidak diberikan harokat, gundul lah ya. Ini istilahnya gundul, Arabnya Arab gundul. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Jatahnya siapa ini? Silakan, tafadhol. Antum. Hadzal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainab. Betul ya. Hadzal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainab. Silakan diterjemahkan dulu. Kitab ini milik Muhammad. Betul. Dan yang ini dan yang itu. Nah, betul. Milik Zainab. Betul ya, dan yang itu adalah kepunyaannya Zainab. Mas Oib, silakan berikutnya nomor yang kedua. Nah, Ustaz. Dhahaba Khalidun ila Ahmada. Betul, silakan diterjemahkan. Khalid telah pergi ke Ahmad. Iya, Khalid telah pergi ke Ahmad, maksudnya menemui Ahmad. si Ahmad. Nomor yang ketiga, silakan. Zahaba abi ila Makkata. Betul. Wa zahaba ummi ammi Betul. ila Juddata. Betul. Silakan diterjemahkan. Telah pergi ayahku. Iya. Ke Telah Makkah. pergi ayahku ke Mekah. Dan telah pergi Ami. pamanku Iya. ke Jeddah. Ke Jeddah.
Sebetulnya penerjemahannya sudah pas ya. Telah pergi bapakku ke Mekah. Cuman kadang-kadang dalam bahasa Indonesia biasanya subjek itu didahulukan daripada predikat ya. Makanya kadang-kadang kita jumpai SPO, subjek, predikat, objek, atau ditambahkan dengan keterangan. Jadi penerjemahannya sudah benar. Atau kalau mau mengikuti kaidah SPO ya kita kedepankan subjeknya. Bapakku telah pergi ke Mekah dan pamanku telah pergi ke Jeddah. Dua-duanya betul. Silakan yang berikutnya nomor 4. Iya, silakan. Tafadhol. Gimana? Nah, kaifa naqra'u hadza? Nah, Gimana ini bacanya? ukhta. Kok tiba-tiba dibaca ukhta? Kan? Apa yang membuatnya dibaca fathah? Harusnya kan secara asal kan bacanya dhammah. Naam. Coba diulangi. Oh, ukhtun ya. Ukhtun Marwa. Baca saja dulu kemudian diterjemahkan, nggak apa-apa. Ya, mau benar mau salah dibaca aja dulu, nanti diterjemahkan. Setelah diterjemahkan kita akan tahu cara bacanya seperti apa. Oh iya, Ustaz. Iya, silakan. Senyumnya nanti aja kalau sudah kita tutup nih, baru boleh senyum-senyum, boleh ketawa-ketawa ya. Ukhti Ukhtun Marwana. Saya kunci ya jawabannya ya. Ukhtun Marwana. Lanjut, nggak apa-apa. Mari Dotan. Mari Dotan. Silakan diterjemahkan dulu. Aduh. Saudaranya Marwan. Nah, saudaranya Marwan. Berarti susunan katanya apa ini? Mudhaf ilaih ya. Kita ingat mudhaf itu boleh bertanwin enggak? Mudhaf tidak boleh bertanwin kan? Tidak bertanwin dan tidak beralif lam kan? Tapi tadi bacanya ukhtun Marwana. Kepleset ya. Berarti silakan bangun lagi. Kemudian dibereskan ya. Nah, Ustaz, ukhtu Marwana. Nah, ini betul ya. Ukhtu Marwana, saudarinya Marwan, maridhatun. Ya. Maridhatun, saudarinya Marwan itu sakit. Ya. Jadi di sini ukhtu Marwan, saudarinya Marwan. Ini kan baru mubtada. Iya, Ya, baru mubtada. Kalau ada mubtada berarti otomatis butuh kepada khobar ya. Ada apa dengan saudarinya Marwan? Oh, saudarinya Marwan itu maridhatun, sedang sakit. Nomor 5 silakan. Jadi bisa difahami ya kenapa dibaca ukhtu ya. Baik, nomor 5 silakan. Aina zauju Khadijata. Tak, betul? Huwa fi London. Betul. Ya, ini alhamdulillah tidak ada koreksi. Diterjemahkan silakan. Di mana suami Khadijah? Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Dia ada di London. Nomor 6 silakan. Sayyaratu Hamidin. Jadi Datu. Tun. Iya. Wa sayyaratu Ibrahima. Betul. Qadimatun. Betul ya. Sayyaratu Hamidin jadi datun. Wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Silakan diterjemahkan. Mobil kepunyaan Hamid. Nah, ini berarti susunannya apa ini? Mudhafun ilaih. Sayyaratu Hamidin. Iya, mobil kepunyaan Hamid adalah baru. Iya, mobilnya Hamid baru. Mobil kepunyaan Ibrahim adalah lama. Iya, udah lama ya. Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Nomor 7 silahkan. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Betul ya, silakan diterjemahkan. Rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. Iya, rumahnya Khalid, baitu Khalidin kabirun, rumahnya Khalid itu besar. Wa baitu Usamata
Kita lihat di sini bacanya usamata, betul ya. Kenapa bacanya usamata enggak usamati? Karena usama itu adalah isim-isim yang tidak bertanwin, mamnu minas shorof. Mamnu minas shorof itu ketika jernya adalah bukan dengan harokat kasroh, tetapi dengan harokat fathah, sehingga kita baca wa baitu usamata, rumahnya Usama itu kecil. Nomor 8, silahkan. Aina dhahaba abuka ya Laila? Oh, tunggu dulu ya. Kita lagi ngobrolnya sama siapa ini? Ya, Laila muzakkar atau muannats? Muannats, perempuan. Berarti ka atau ki? Iya, coba diulangi sekali lagi. Astagfirullah. Aina dhahaba abuki ya Laila? Dhahaba ila Baghdad. Iya, betul ya. Dhahaba ila Baghdad. Diterjemahkan dulu, silakan. Di mana bapak kamu telah pergi wahai Laila? Dia telah pergi ke Baghdad. Iya, Baghdad ya. Dia telah pergi ke Baghdad. Nomor 9, silakan. Fi Istanbul. Betul? Masajidu. Betul? Masajidu kasiratun. Betul. Fi Istanbul masajidu katsiratun. Silakan diterjemahkan. Di Istanbul. Istanbul itu di mana? Istanbul di mana? Di Irak, di Turki atau di mana? Di Turki ya. Di Istanbul ada masjid-masjid yang katsir. Katsir tuh banyak. Ya, di Istanbul itu ya banyak masjid. Ya, di Istanbul itu terdapat masjid-masjid yang banyak. Dan nomor yang terakhir dulu berarti untuk kesempatan sore hari ini, nomor 10. Iya. Indi khamsatu. Mau pakai ikhfa juga nggak apa-apa, 2 harokat ya. Ayo di Indi khamsatu mafatiha. Betul ya. Indi khamsatu mafatiha. Silakan diterjemahkan. Saya mempunyai 4 apel. Khamsah 5 ya. Jangan sampai wahidun satu isnani 2, nanti sampai di khamsah. Khamsatun 5 ya. Saya mempunyai 5 miftah. Kunci ya. Mafatih itu adalah bentuk jamak dari miftah ya. Miftah artinya kunci. Dan kita sudah mengambil bentuk-bentuk jamak dari isim-isim yang pernah kita pelajari ya. Najmun, nujumun, nahrun, anharun ya, maktabun, makatibu itu sudah pernah kita ambil di pelajaran-pelajaran yang terdahulu ya. Di sini kita hanya tinggal mengaplikasikannya saja. Apakah kita masih ingat ataukah sudah lupa, kan begitu. Baik, nah ini ya latihan kita baru mengambil nomor 1 sampai nomor 10. Insyaallah pekan berikutnya kita akan mengambil latihan-latihan yang selanjutnya dari nomor yang ke-11 sampai nomor yang ke-20, juga latihan yang ketiga dan juga latihan yang keempat. Dengan begitu berarti pekan depan kita sudah bisa khataman ya. Kita sudah khatam ya, selesai dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan kalau sempat ya, rekan-rekan mustami ini bisa menuliskan apa yang tadi sudah dibaca dari nomor 1 sampai nomor 10, karena instruksinya adalah iqra waktu ya, bacalah dan juga tulislah. Jadi kalau ada waktu senggang, insya Allah ada ya. Kalau kitanya menyenggangkan diri, menyempatkan diri, insya Allah ada waktunya. Silakan dituliskan dari nomor yang pertama sampai nomor yang ke-10. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas waktunya untuk mengisi program bahasa Arab kesempatan sore hari ini, dan barakallahu fiik Ustaz. Yang datanya semoga ya Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz Aziz Rahmat Al-Sihab Ta'ala.
Ya benar, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikianlah satu pembelajaran yang telah kami sajikan untuk Anda kesempatan sore hari ini, ya, dalam pembelajaran bahasa Arab bersama Ustaz Aziz Rahman LC Hafidhullah, yang tentunya semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua yang menyimak dan mendengarkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan untuk jilid 1 ya, insyaallah mungkin tinggal beberapa lembar lagi yang insyaallah akan khatam, dan insyaallah kita akan dilanjutkan lagi di jilid yang kedua ya insyaallah. Nah, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga di kesempatan sore yang mulia ini ya, kita semakin bertambahnya ilmu bahasa Arab kita, dan semoga kita semakin fasyih ya untuk mengucapkan bahasa Arab tentunya, dan tentunya ya semakin bertambahnya berapa kosakata ya, yang mungkin ada juga beberapa kosakata yang baru yang telah kita hadirkan kesempatan sore hari ini, tentunya semoga bisa berfaedah untuk kita semuanya. Ya benar, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Anda berada, kami juga yang bertugas ya bersama saya Kang Hoib dan juga Al-Ustaz Aziz Rahman LC Hafidhullah, dan juga para muslimin ya yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Kami semuanya mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan pendengar, mari kita akhiri aja untuk program bahasa Arab kesempatan sore hari ini. Mari kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.